إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Furqan. Dan kita akan memasuki faedah yang kelima. Ya. Dan ini faedah yang terakhir insyaallah kita bahas. Dari kisah Luqman yang Allah sebutkan. Faedah yang pertama dulu, yang pertama apa? Al-hikmatu fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi hikmah merupakan karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati Khaliq. Faedah yang ketiga, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian dikembalikan di hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wajib bagi orang tua bertakwa kepada Allah tentang urusan anak-anak mereka. Dan pada kesempatan ini adalah kebalikannya dari faedah yang keempat. Ya. Jadi wajib bagi anak-anak atau siapapun yang punya orang tua bertakwa pada Allah, takut kepada Allah dalam urusan orang tua. Ya. Karena orang tua memiliki hak yang besar, dan haknya ini datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu diketahui bahwa orang tua merupakan sebab yang pertama, ba'dallah tentunya, akan keberadaan kita di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, orang tua memiliki banyak hak yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Apa saja kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, musahabatul abna'i lil aba'i fi hadhihi dunya bil ma'ruf. Bergaul atau menggauli orang tua di dunia ini dengan baik. Wad-du'a'u lahuma wal hirsu ala nushihihima wa hidayatihima walau kana kafirain. Mendoakan keduanya, kemudian semangat untuk memberikan petunjuk hidayah kepada keduanya jika keduanya kafir. Jika keduanya kafir.
Ini diambil dari surat Luqman yang kita baca, ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli. Allah berfirman, hendaknya engkau bersyukur padaku. Wali walidayka. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan orang tua, Allah sebutkan anishkurli. Hendaknya engkau bersyukur padaku. Dan bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua engkau. Wa ilayyal masir. Dan kepadaku akan dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Apabila keduanya memaksa engkau untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma. Jangan menaati keduanya. Jadi kalau mengajak berbuat syirik, tidak ada ketaatan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan tetap pergauli keduanya di dunia ini dengan apa? Baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalannya orang yang kembali padaku. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku dan aku habarkan kepada kalian tentang apa yang pernah dulu kalian perbuat. Jadi ini hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh anak kepada orang tuanya atau terhadap orang tuanya. Ini berbuat apa? Baik, menggauli kedua orang tuanya dengan baik. Ada contoh di sini disebutkan, contoh kisah Nabi Ibrahim. Ya, bersama bapaknya Azar yang kafir. Allah Subhanahu wa taala habarkan hal tersebut di surat Maryam, bisa kita lihat dari ayat 41 sampai 47. Ya. Itu. Jadi Nabi Ibrahim sangat bersemangat agar orang tuanya mendapatkan apa? Hidayah. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutkanlah wahai Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim dalam Alkitab. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia seorang nabi yang betul-betul membenarkan. Dan nabi dia seorang nabi. Idh qala li abi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya, dan perkataannya sangat sopan kepada ayahnya. Ya abati, dengan kalimat ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, ya? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada engkau? Ya. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayahku, ada ilmu datang kepadaku, aku sudah punya ilmu. Inni qad ja'ani minal ilmi. Malam ya'tik, ilmu yang tidak datang pada engkau. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikutilah aku. Niscaya aku akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Ya, Nabi Ibrahim enggak berkata gini, kau enggak punya ilmu bapakku, gitu. Tapi Nabi Ibrahim berkata, aku sudah
dapat ilmu, ya, yang ilmu itu belum datang kepada engkau, ya, fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Syaitan itu durhaka sama Allah Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau ditimpa azab dari Allah, dari Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kau menjadi temannya syaitan. Ya abati, kemudian bapaknya berkata gini, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Lihat, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kau Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau tidak diam, saya akan rajam engkau. Tinggalkan aku sendirian. Kemudian Ibrahim berkata, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Lihat kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihi assalam, ini kalimat yang indah, ya, menunjukkan bagaimana Ibrahim memiliki adab yang tinggi kepada orang tuanya. Akhlaknya begitu sangat tinggi, walaupun orang tuanya kafir. Enggak ada bentak-bentak kepada orang tua. Ini yang harus kita contoh, ya. Kemudian contoh yang lain, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama ibunya ketika ibunya masih apa? Kafir, ya. Di dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, kata beliau, kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya musyrikah. Aku pernah mendakwahi ibuku untuk masuk Islam, waktu itu dia masih musyrik. Fada'autuha yawman fa'asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akrah. Suatu hari aku mendakwahinya untuk masuk Islam. Dan ternyata ibuku memperdengarkan kalimat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak suka. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil apa? Menangis. Abu Hurairah menangis. Menangisnya apa? Karena dia ingin ibunya dapat hidayah. Dan dia tidak ingin Rasulullah SAW dicaci maki oleh ibunya. Ya. Ini tangisan yang luar biasa, tangisan sahabat. Bukan tangisan putus pacar. Ya. Enggak ada itu. Tangisan yang luar biasa. Tangisan yang luar biasa. Nangis karena baca Quran. Nangis karena apa? Salat malam. Nangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan nangis karena enggak ada duit. Lihat ketika dia mendengar siapa? Ibunya berkata demikian, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil apa? Menangis. Ya. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua, anak-anak muda juga, ya. Zaman sekarang orang nangis bukan karena Allah, karena apa? Dunia, karena apa lagi? Harta, karena wanita, ya. Dan nggak ada pacaran, ya. Kemudian qultu, saya berkata, siapa yang berkata? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam fataba alayya. Wahai Rasulullah, aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam. Dia enggak mau, dia enggan. Fada'autuha al-yawma fa'asma'atni fika ma akrah. Pada hari ini aku mendakwahinya agar masuk Islam. Dan dia mengucapkan kalimat yang terdengar olehku, sesuatu yang aku benci tentang kalimat itu tentangmu. Saya enggak suka, kata siapa? Kata Abu Hurairah. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, doakanlah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mendoakan ibunya.
Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Fakharajtu mustabshiran bida'wati Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku keluar membawa kabar gembira dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ila al-bab, ketika aku datang dan sampai ke depan pintu ke rumah, pintu tertutup, fasami'at ummi khashafa qadami. Ya, jadi di depan pintu, ya, kemudian ibuku mendengar suara tapak kakiku. Apa namanya? Ya, langkah kakiku. Faqalat, ibunya berkata, makanaka ya Aba Hurairah. Makanaka ya Aba Hurairah. Diamlah wahai Abu Hurairah. Maksudnya apa? Jangan bergerak. Makanak, di tempatmu wahai Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, wa sami'tu khodatal ma'. Aku mendengar gemericiknya apa? Air. Kemudian ibunya mandi, memakai jilbabnya, ya, dan kemudian membuka pintu. Thumma qalat, kemudian ibunya berkata, ya Aba Hurairah, wa ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal, kemudian Abu Hurairah bercerita, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Maka aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung balik ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku menangis. Ya, karena aku sangat senang. Jadi nangisnya karena apa? Senang ibunya masuk Islam, subhanallah. Ini tangisan yang luar biasa, ya. Jadi aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya keluar, saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku mendatangi sambil nangis. Fa'ataituhu ana abki minal farah. Aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Qal, ia bercerita. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, abshir, qad istajaba Allah da'wataka wa hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doamu dan telah memberikan petunjuk atau hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Fahamidallah wa asna alaihi wa qala khaira. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan perkataan yang baik. Nah, ini. Jadi apa namanya? Baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Ya. Tetap bermuamalah dengan baik, menggauli ibunya dengan baik, dan ini contoh yang baik. Nah, kemudian berikutnya, contoh Asma binti Abi Bakar bersama ibunya. Ibunya musyrik. Asma binti Abi Bakar itu pernah berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrika fi adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku mendatangiku, waktu itu dia musyrik, ya, dan aku mendatangi Rasulullah SAW minta fatwanya. Ya. Qultu, saya berkata, wahiya raghibah afa asilu ummi. Ya. Jadi maksud wahiya raghibah, wahai Rasulullah, dia atau ibuku ingin aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung tali silaturahim kepada ibuku? Rasulullah SAW berkata, na'am, sili ummak. Iya. Sili ummak. Sili ummak artinya apa? Sambunglah tali silaturahim dengan ibumu. Artinya berbaktilah kepada ibumu. Gaulilah dengan baik ibumu. Ini ajaran yang tinggi dari ajaran Islam. Ya. Jadi yang namanya anak atau orang tua sama anak ada hubungan ikatan
nasab, ini hubungannya sangat kuat sekali. Ya. Dan Islam, Masya Allah, sesuai dengan fitrah. Tapi kalau orang tua memaksa untuk berbuat kufur, berbuat syirik, tidak ditaati. Tapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua kaum muslimin, kalau punya orang tua yang masih musyrik atau kafir, berbeda dengan kita, ya, tetap harus berbakti dengan cara menggaulinya dengan baik. Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Nah, ini yang pertama, ikhwah. Jadi musahabatu al-abna lil aba fi hadhihi dunya bil ma'ruf. Ya, menggauli orang tua dengan apa? Dengan baik. Kemudian mendoakan orang tua agar Allah kasih hidayah apabila orang tua kafir. Yang kedua, birrul al-abna lil aba yakunu fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Berbaktinya anak kepada orang tuanya itu ketika masih hidup dan ketika setelah mati atau meninggal. Jadi bagi siapapun yang orang tuanya sudah meninggal, jangan berkecil hati. Masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada itu artinya amara, artinya wassa, ya, qada itu artinya Rabbmu memerintahkan, Rabbmu mewasiatkan, ya, atau artinya wajaba, mewajibkan, aujaba maksud saya. Alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hak orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia, berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali mengatakan uff, tadajjur, gitu ya, kalimat saja nggak boleh. Gimana apa? Marah-marah, ya. Jadi nggak boleh mengucapkan kalimat gimana membentak. Bagi anak-anak, begitu anaknya sudah gede, ya, selama orang tua masih ada, bahkan kalau sudah tua, harus sabar. Kadang orang tua kalau sudah tua itu, kadang banyak kemauannya, rewel, ya tidak? Nah, ini wajar. Kadang semakin tua semakin kayak anak kecil. Butuh apa? Kesabaran yang berlipat-lipat untuk berbakti sama siapa? Orang tua. Kalau salah satu dari keduanya atau dua-duanya, kata Allah, sampai umur lanjut usia, sudah tua, kasihan, ya. Dalam pemeliharaanmu jangan sekali-kali mengucapkan apa? Uff. Tersinggung nggak orang tua? Tersinggung, akhi. Kalau anaknya mengatakan tersinggung, tapi disimpan di hati. Allah mewakili ini. Antum kalau
dibilang sama istri tersinggung tidak? Tersinggung. Dibilang sama kawan tersinggung tidak? Tersinggung. Ya, itu sama inilah, sama siapa? Kawan. Gimana sama anak? Nah, orang tua begitu. Itu nggak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ada sebagian kita ya kawan, kalau sama temannya Masya Allah baik, ngomongnya lemah lembut, tapi sama orang tuanya kurang ajar. Ya, ini jangan sampai terjadi. Jangan bilang nanti menyesal. Menyesal yang tidak ada ujungnya. Kalau masih hidup, orang tua harus dihormati, dimuliakan, dan seterusnya. Allah bilang, fala taqul lahuma uff. Ini ajaran Islam, ajaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanharhuma. Wala tanharhuma artinya apa? Ya. Jangan memarahinya, jangan membentaknya. Dibentak orang tua, na'udzubillah. Ya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang karim, ya, yang baik. Wakhfid lahuma janahadz-dhulli minar rahmah, ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, kata Allah. Dengan penuh kasih sayang. Sayangi orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya dulu menyayangiku sewaktu aku kecil. Luar biasa Al-Qur'an ya. Nah, contohnya anak yang baik Allah sebutkan di Quran, Nabi Ismail kepada bapaknya Ibrahim. Ya, ketika bapaknya berkata apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku mimpi. Nah, mimpinya Nabi itu, akhi, wahyu bukan? Wahyu. Bahwa di mimpiku aku menyembelih engkau. Maka perhatikan, lihat apa pendapatmu. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Mau disembelih, Nabi Ibrahim apa? Pasrah sama bapaknya. Mau disembelih. Zaman sekarang disuruh beli mecin, jangan mecin, kurang bagus mecin. Disuruh beli apa? Garam. Nak, beli garam. Mencak-mencak sama orang tuanya. Masa udah gede suruh beli garam? Malu. Kan gitu. Gimana kalau mau disembelih, akhi? Jangan, masa saya sembelih, bapak dulu saya sembelih. Gitu. Ya. Ikhwani yang Allah muliakan, ini contoh yang baik dari Nabi Ismail. Berbakti kepada siapa? Bapaknya. Tetapi perhatikan sekali lagi, seperti yang anak katakan bahwa Nabi Ibrahim itu dapat mimpi itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Dari satu sisi kita harus juga memahami dengan baik nih, karena jangan sampai nanti ada orang tua mimpi nyembelih anaknya, kemudian bilang ke anaknya, nak harus berbakti sama saya mimpi nyembelih kamu. Ya, jangan juga. Atau belajar ilmu nggak jelas, ya, ilmu nggak jelas sampai mengorbankan apa? Anaknya. Itu sesat dan menyesatkan. Ya. Baik. Walaqad dzakarallahu lana hadza linata'allam albirra. Allah sebutkan ini kepada kita untuk supaya apa? Untuk kita belajar bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Tidak semata-mata Allah sebutkan, tidak, tapi Allah sebutkan itu apa?
untuk kita belajar bagaimana sih bakti kita sama siapa? Orang tua. Ya. Wa hadza Abu Hurairah kana idza dakhala ardahu sahabi ala sautihi. Abu Hurairah ketika memasuki kotanya, negerinya, dia ngomong dengan suara lantang. Alaikis salam wa rahmatullah wa barakatuh ya ummatah. Wa ibuku alaikis salam wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah berkata, rahimaki Allahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana dulu engkau telah mendidik aku, mengasuhku waktu apa? Kecil, menyayangi waktu kecil. Kemudian ibunya berkata, ya bunai, wahai putraku, wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabira. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah meridai engkau karena engkau berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Ini ibunya. Masya Allah. Jadi para nabi itu ikhwan fillah berbakti pada kedua orang tua. Para sahabat berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang soleh berbakti pada orang tuanya. Para ulama bakti sama orang tuanya. Kalau kita baca hidupnya ulama yang berhasil, ya, yang diangkat derajatnya sama Allah, tidak ada satupun dari mereka yang durhaka sama orang tuanya. Semua rata-rata berbakti sama kedua orang tuanya. Siapapun dia. Nah, ini tidak ada satupun ulama yang tidak berbakti sama orang tuanya. Wa rajulun akhar ra'a aqraban fil bait alladhi fihi ummuh. Ada seorang, ada cerita orang lain, ya. Orang yang di rumahnya dia ngelihat akrab. Tahu akrab? Apa makna akrab? Kalajengking. Di rumah itu ada ibunya. Ya. Dan kalajengking ini ingin menyengat ibunya. Kemudian kalajengking ini masuk lubang. Masuk lubang. Apa yang dilakukan sama orang tersebut? Fa'adkhala yadahu fil juhr liya'khudhaha. Kemudian dia ambil dengan tangannya kalajengking tersebut. Karena tidak tahu kan di lubang. Apa yang dilakukan kalajengking itu langsung disengat sama kalajengking gitu. Kemudian faqila lahu ma rataila hadza. Ya, kenapa kau melakukan ini? Dia berkata, khiftu an takhruja minal juhri fataji ila ummi fataldaghuha. Saya khawatir kalajengking ini nanti keluar dari lubang ini, kemudian tiba-tiba menyengat ibuku. Saya enggak ridho. Subhanallah. Saking sayangnya kepada siapa? Ibunya, dia rela disengat kalajengking. Ini anak yang bakti sama orang tuanya. Kemudian wa hadza rajulun akhar yadau khaddahu 'alal ard. Ada orang lain, kata Syekh, yang anak berbakti ya, yang letakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, qumi dha'i qadamaki 'ala khaddi. Wahai ibuku, bangun. Letakkan kakimu di atas pipiku. Supaya dia tidak durhaka sama orang tua. Ada lain kata Syekh. Kana yuqabbilu ra'sa ummihi. Anak berbakti ada mencium kepala ibunya. Wa kana la yamshi fawqa dhahri baitin wa hiya tahtahu ijlalan laha. Dia tidak pernah berjalan di atas rumah selama ada ibu di bawahnya. Karena menghormati ibunya. Sampai seperti itu. Subhanallah. Ya. Ini saking berbaktinya anak kepada ibunya. Sekarang di antara cara bakti anak, atau bagaimana cara bakti anak kalau orang tua sudah mati, sudah meninggal. Ya. Yang pertama, ijtihadul waladi fi ta'atillahi wa ibadatih. Jadi kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, maka seorang anak hendaknya bersungguh-sungguh
Bersungguh-sungguh untuk apa? Taat kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna kulla amalin salihin ya'maluhu al-ibnu fali abawayhi min al-ajri mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Ketahuilah bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka pasti kedua orang tuanya mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Subhanallah. Tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Dalilnya apa? Surat An-Najm ayat ke-39. Allah berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak hasil dari usaha orang tuanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum." Sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil usahamu sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, dan ketahuilah bahwa anak-anakmu hasil dari usaha kalian. Jadi anak-anak itu hasil dari usaha orang tuanya. Maksud hadis ini adalah di antaranya kalau anak itu beramal dengan amal soleh, secara otomatis nyampe kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, tapi perlu diketahui, kata Syekh begini, "Fala yajuzu laka an tusalli wa tasumu wa taqul wahabtu dzalika liwalidi." Tidak boleh engkau salat, puasa, kemudian mengucapkan gini, "Saya berikan puasaku dan salatku untuk orang tuaku." Boleh tidak begini? Tidak boleh. Ya. Fa innal ajra yasilu ilaihima duna antahib. Jadi otomatis pahalanya nyambung ke orang tua. Walaupun tanpa engkau mengucapkan memberikannya untuk orang tua. Wa hadzal ladzi taquluhu lam yarid fi sunnati wa lam yarid an ahadin minas sahabah. Dan yang kau katakan ini pahala buat orang tua, gitu ya. Salatku untuk orang tua, puasa untuk orang tua. Ini tidak ada sunnahnya. Dan tidak dilakukan oleh satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis. Jadi kalau mau bakti sama orang tua, kita perbaiki diri kita. Ya. Kita taat sama Allah, terus memperbaiki diri kita. Jadi tugas kita adalah setiap harinya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, ad-du'a wal istighfar lahuma. Cara berbakti kepada kedua orang tua, kalau orang tua sudah meninggal, adalah mendoakannya dan beristighfar, mintakan ampun untuk kedua orang tua. Dalilnya, surat Al-Isra ayat 24, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia, anak Adam, apabila anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 hal. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakannya. Jadi Rasul SAW mengatakan, dan yang ketiga ini yang terus mengalir, anak soleh yang mendoakan. Jadi doanya anak soleh itu sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita ingat orang tua, langsung berdoa untuk orang tua. Jangan tunggu-tunggu. Jangan nunggu juga habis sholat. Bisa kita lagi duduk, bisa lagi jalan, bisa lagi di mana, kita doa untuk orang tua. Ini bakti kita kepada orang tua, dan mintakan ampun untuk orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya,
Kata Rasul, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Subhanallah. Kemudian fayaqul, orang itu berkata, anna li hadza. Bagaimana aku bisa mendapatkan derajat seperti ini? Yang tidak merasa punya amalan besar, tapi derajatnya diangkat oleh Allah di mana? Di surga. Subhanallah. Fayuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Subhanallah. Bistighfari waladika lak. Engkau mendapat derajat yang tinggi ini di surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Jadi anak yang bermanfaat untuk orang tuanya kelak itu, anak yang bergelar profesor atau anak yang soleh? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Ya? Oleh karena itu, perhatikan anak-anak kita. Didik dengan didikan agama. Didikan agama. Didik bagaimana supaya dia ngerti cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini cara berpikir yang benar. Atau cara berpikir yang maju. Maju itu sampai akhirat pikirnya. Bukan hanya dunia saja. Sebagian kita ingin anaknya itu jadi profesor, jadi doktor, jadi ini, jadi itu, insinyur, dokter, jadi kepala, direktur, jadi apa, dan seterusnya. Tapi lupa agama. Setelah anaknya berhasil, bukannya berbakti, orang tuanya ditaruh di mana? Padi jompo, wal'iyadzubillah. Nangis orang tuanya. Buru-buru doakan. Dia ingin orang tuanya cepat mati. Cepat melupakan orang tuanya. Bahkan nggak mau ngeliat orang tuanya, wal'iyadzubillah. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mendidik anaknya, anak kita dengan apa? Dengan bimbingan agama. Ya. Yang ketiga, ikramu sadiqihima wasilatu ikhwanihima. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah memuliakan temannya, memuliakan kawannya. Memuliakan kawannya dan menyambung hubungan dengan kawan-kawan orang tua. Ya, walaupun sudah nggak ada ayah, nggak ada ibu, kita lihat, oh ayah itu bersahabat sama si fulan. Ya, maka kita sahabat, kita sambung kawan dari ayah kita. Gimana kalau dia juga udah meninggal? Kita lihat punya anak nggak dia? Kalau masih punya anak, kita sambung anaknya. Main. Ya. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2552, abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abih. Ini kata Rasul SAW. Bir yang paling bakti, berbakti yang paling bakti adalah apa? Seseorang menyambung ya hubungan dengan sahabat-sahabat ayahnya. Dengan sahabat-sahabat ayahnya. Kemudian dalam hadis yang surat riwayat Ibnu Hibban, ya, Rasul SAW bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabri." Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim dengan bapaknya di kuburnya, falyasil ikhwana abihi min ba'dih. Maka sambunglah hubungan saudara-saudara atau kawan-kawan ayahnya setelahnya. Nah, karena Ibnu Umar idza kharaja ila Makkah, jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila keluar Makkah, dia bawa keledai. Dia tunggangin di atasnya. Kemudian dia ikat dengan imamah kepalanya. Ya. Kemudian tiba-tiba suatu hari ada seorang Arabi lewat. Arab Badui lewat. Kemudian dia berkata, "Alasta ibna fulan bin fulan?" Bukankah engkau anak si fulan bin fulan? Ya. Kata Arabi tadi, "Bala, ya." Fa'atauhu al-himar. Himarnya, keledainya dikasihkan ke Arabi tadi. Waqal, dan berkata, "Irkab hadha." Naik ini. Naik, ayo naik. Kata Ibnu Umar. Wal imamah, dan imamahnya diberikan lagi. Kemudian usdud biha ra'sak.
ikat kepalamu dengan imamah ini. Faqala lahu ba'du ashabi. Maka kawan-kawannya merasa aneh, heran kepada Ibnu Umar ini. Dia bertanya, kawan-kawannya bertanya kepada Ibnu Umar, "Ghafarallahu lak." Semoga Allah mengampuni engkau. "A'taita hadzal a'rabi himaran kunta turawih alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak." Kau kasih keledai yang kau tunggangi dan kau kasih imamah yang dengannya kau ikat apa? Kepala engkau. Faqal, maka dia mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bir yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan kawan ayahnya, ya, kawan ayahnya dan keluarga kawan ayahnya setelah ayahnya meninggal. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Ketahuilah, bapaknya ini adalah temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman bapaknya. Ya, jadi dipraktekkan oleh siapa? Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat kalau orang tua kita yang meninggal di kampung, kayaknya orang tua ini dekat sama fulan. Suka ngasih teh misalkan. Kita kasih teh juga. Nggak ada orang tuanya, kita bawa tehnya untuk anak-anaknya. Ya, lakukan seperti yang bapak kita lakukan, yang abah kita lakukan, yang orang tua kita lakukan, untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya ya? Tapi ini saja barangkali, ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.